Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Walaupun One Piece chapter terbaru resmi rilis minggu depan, tapi untuk bocorannya sudah rilis pada hari ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita bahas bersama isi chapter kali ini. Judul chapter 1103 adalah Maafkan Aku Ayah. Chapter dimulai dengan Bonnie yang keluar dari ruangan di mana ingatan Kuma disimpan. Setelah Bonnie menerima semua ingatan Kuma di luar, Vegapunk telah menunggu. Dia menanyakan kepada Bonnie apakah dia sudah melihat semuanya. Bonnie menjawab iya. Vegapunk merasa dia telah mengingkari janji Kuma untuk tidak memberitahu Bonnie tentang ingatannya tersebut. Bonnie kemudian berlari dan kembali ke wujud anak kecilnya dan langsung memeluk Vegapunk sambil menangis dan meminta maaf. Vegapunk kemudian memberikan hadiah ulang tahun dari Kuma untuk Bonnie, yaitu berupa kalung berbentuk matahari yang terbuat dari safir. Bonnie sangat senang dengan hadiah tersebut. Dia mengatakan kepada Vegapunk kalau dia baru tahu kalau Luffy adalah anak dari teman baik ayahnya. Kemudian Vegapunk mengatakan kalau dia terkejut ketika Bonnie dan Luffy datang ke Egghead. Sungguh takdir yang aneh, kata Vegapunk. Vegapunk mengatakan kalau setelah Bonnie masuk ke ruangan ingatan Kuma, di Egghead telah terjadi berbagai macam peristiwa dan Vegapunk sedang mencoba untuk menyelamatkan Luffy saat ini. Vegapunk akan menceritakan semuanya kepada Bonnie, dan ketika selesai, Bonnie diminta untuk menemui mereka. Vegapunk meminta maaf tentang apa yang semuanya terjadi pada Kuma. Dia hanya ilmuwan yang dibayar oleh Orochi. Bonnie kemudian mengatakan kalau bukan Vegapunk orang yang harus disalahkan, melainkan Gorosei Sato. Kemudian panel berpindah ke timeline saat ini, di mana Bonnie sedang digenggam oleh kakek Saturn. Dia mengatakan pada Bonnie kalau ayahnya yaitu Kuma saat ini sudah mati. Semua orang yang ada di sana entah kenapa tidak bisa bergerak di hadapan kekuatan dari kakek Saturn. Entah kekuatan macam apa yang dia gunakan. Terlihat Luffy yang kelelahan setelah selesai menggunakan mode nikahnya. Dia meminta untuk diberikan makan. Atlas ingin memberikan Luffy makan, tapi dia juga tidak bisa bergerak. Sentomaru juga sedang diborgol dan tidak dapat bergerak. Kizaru yang juga telah tumbang setelah kena headshot dari Luffy juga berbaring di tanah, tapi anehnya dalam hati dia mengkhawatirkan Sentomaru dan Bonnie. Wah, ada apa dengan Kizaru ini? Terlihat kapal perang angkatan laut yang ada di luar Egghead selalu mengirimkan berita terbaru ke pusat tentang apa yang terjadi di Egghead. Tapi karena ada Gorosei di situ dan angkatan laut yang berpangkat rendah tidak boleh masuk, mereka jadi tidak tahu situasinya seperti apa saat entah bagaimana caranya atau timelinenya seperti apa. Terlihat beberapa orang sedang membaca berita koran tentang kejadian di Egghead. Para penduduk mengatakan Luffy yang setelah menjadi Yonko, dia malah terlibat dalam insiden penyandera, dan kejadian ini lebih besar daripada apa yang terjadi pada Ohara. Terlihat Dragon yang sedang berbicara kepada Iva dan menanyakan kemana kiranya Kuma pergi. Iva mengatakan kalau itu dia akan langsung menerobos Marijoa tanpa rak. Tapi Dragon tahu kalau Kuma berbeda. Dia pasti tidak akan melakukan itu. Kembali ke Egghead, Bonnie mengeluarkan teknik distorsi masa depan seperti Nika untuk mencoba menyerang kakek Saturn. Tapi sepertinya kekuatan Bonnie telah melemah efek dari pengaruh kakek Saturn, dan dia kembali ke bentuk anak kecilnya. Kakek Saturn mengatakan pada Bonnie kalau dia memang anak dari budak. Tidak heran kalau dia tahu tentang Nika, tapi Bonnie masih belum tahu semuanya. Dalam hati kakek Saturn bergumam kalau sepertinya Bonnie masih belum mengetahui tentang koneksi Nika dan wujud Gear 5 dari Luffy. Kemudian kakek Saturn melihat kalau di sebelahnya ternyata Luffy sedang makan banyak sekali makanan yang entah dari mana muncul di sebelahnya Luffy. Tidak ada yang menyadari, bahkan para angkatan laut yang sedang mengawasi Luffy juga baru mengetahui setelah kakek Saturn menanyakan siapa yang memberikan Luffy makanan. Lalu dia menyuruh para pasukan angkatan laut untuk memborgol Luffy dengan batu laut. Tapi di panel selanjutnya
terlihat Kizaru yang bergerak kemudian bersandar di batu tanpa mengucapkan apa-apa, dan dia terlihat seperti kelelahan. Jangan-jangan Kizaru lah yang memberikan Luffy makanan. Siapa lagi coba orang tercepat di pulau ini yang bisa memberikan makanan tanpa disadari siapapun, bahkan Gorosei. Dan sepertinya hanya Kizaru lah yang masih bisa bergerak walaupun sedikit. Jadi dia menggunakan sisa kekuatannya untuk memberikan makanan pada Luffy. Anjir, gila sih ini kalau Kizaru berbalik arah membantu Luffy dan kawan-kawan. Kemudian Bonnie yang mencoba kekuatannya untuk merubah usia kakek Saturn ternyata tidak bisa. Entah kenapa kekuatannya tidak bekerja untuk kakek Saturn. Di chapter sebelumnya kita mengetahui kalau kakek Saturn ini sebenarnya juga seorang ilmuwan. Kemudian di sini kita mengetahui fakta mengejutkan kalau kakek Saturn adalah orang yang memberikan kekuatan Toshi Nomu pada Bonnie. Dia mengatakan kalau itu adalah eksperimen untuk memberikan ekstrak dari buah iblis untuk bayi yang masih belum bisa makan langsung. Percobaannya ternyata sukses. Kekuatan buah iblis Bonnie ternyata adalah untuk mengubah penggunanya menjadi masa depan tertentu. Kekuatannya kemudian dapat memilih masa depan yang lebih spesifik lagi seiring penggunanya mulai menguasai. Kakek Saturn mengejek Bonnie yang percaya pada Nika, tapi Bonnie tetap percaya bahwa Nika benar-benar ada. Dia selalu mencari sosok Nika sejak Kuma dijadikan cyborg, dan Bonnie ingin membebaskan ayah. Sambil Bonnie mengucapkan itu, terlihat sosok Kuma yang sedang terbang ke suatu tempat. Kakek Saturn mengatakan kalau Kuma dulu juga mengatakan hal yang sama. Dia ingin menyelamatkan banyak orang seperti Nika. Ternyata di sini kita mengetahui juga bahwa Saturn juga melakukan percobaan obat pada Jinny yang menjadi nyonya ke-8 di Tanah Suci Marijoa. Tapi percobaan tersebut ternyata gagal, dan efek sampingnya adalah penyakit sisik safir. Itu merupakan kegagalan karena penyakitnya juga menular ke anaknya. Bonnie kembali menangis setelah mengetahui bahwa semua hal yang terjadi pada keluarganya, pada Jinny dan Kuma adalah perbuatan dari kakek bangsat ini. Vegapunk yang baru mengetahui hal tersebut juga marah pada kakek Sato dan mengatakan kalau ternyata selama dia mempermainkan keluarga Kuma dengan sisik safir. Akibatnya Kuma jadi harus menyerahkan hidupnya. Kemudian tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit dan mendarat di Pulau Egghead. Ternyata Kuma lah yang datang. Pasukan Angkatan Laut kemudian melaporkan kalau Kuma tiba-tiba datang ke Egghead dan sedang menuju ke arah kakek Sato. Chip komando untuk pasifista juga tidak bekerja dan Kuma tidak bisa dihentikan. Vegapunk terkejut dan bertanya-tanya kenapa Kuma datang kemari. Jadi bukan Vegapunk yang memanggil Kuma. Apakah Kuma kemari atas keinginannya sendiri? Ataukah Vegapunk yang ini tidak tahu, tapi Vegapunk Shaka yang memanggil Kuma? Cukup membingungkan. Kita lanjut dulu. Terlihat Kuma tetap berlari walaupun dia berkali-kali ditembak oleh pasukan Angkatan Laut. Walaupun jatuh, dia kemudian berdiri lagi dan tetap berlari. Bonnie yang sudah putus asa terus menangis dalam hati. Dia meminta maaf pada ayah dan dia pikir kalau sebaiknya dia mati saja saat Sanji dan Vegapunk yang berusaha ingin menolong Bonnie tetap tidak bisa bergerak. Kakek Saturn kemudian menyuruh pasukan Angkatan Laut untuk menembak kepala Bonnie. Tapi tiba-tiba Kuma datang dan menghabisi pasukan Angkatan Laut tersebut. Kakek Saturn yang menyadari kedatangan Kuma langsung bergegas untuk menghabisi Bonnie dengan kakinya sendiri. Tapi Kuma dengan cepat dan tepat waktu menyelamatkan Bonnie. Kaki kakek Saturn mengenai punggung dari Kuma. Bonnie masih menangis, tapi terkejut dengan kedatangan Kuma yang menyelamatkan. Lalu kemudian Kuma berbalik arah dan menggenggam kaki kakek Saturn. Kemudian dia menggunakan haki Busho dan dengan segenap kemarahannya bersiap untuk memukul kakek saat chapter pun berakhir. Wah gila, apakah pukulan Kuma berhasil mengenai kakek Saturn? Kita tunggu saja chapter berikutnya bulan depan. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.